Keberapa? Tadi dikatakan iman kepada hari kiamat. Yang keberapa itu berarti, Mbak? Kelima, Bu. Semuanya boleh diaktifkan speakernya biar kita interaktif. Gak apa-apa, Bu. Ya. Dihidupkan itu berisik kayak Bu. Urep kemon jajal. Jadi nanti kita saling saut-sautan rapat. Oh, belum ya? Kata nih, Mon. Berisikan, Bu, punyanya Monica. Iya. Monica. Mbak Monica itu jadi satu tempat itu ya? Untuk bertiga, Bu, nih. Iya, Ma. Aja lah. Iya, ya wis. Berarti rukun iman yang keberapa, Mbak Monica? Jawab, Mbak Monica. Piro? Maju ke era apa? Coba Rima terus. Iman kepada kitab. Iman kepada Oh, kok kita sebeleni? apa, Bu? Coba ulangi tadi yang disampaikan Mbak Rima dengan beleni meleh. Saya mau tak omong ke. Alah, apal jajal saya. Rapel. Gue buku pernah nih. Enggak mau, Bu, dia. Ayo beleni meleh, iman wis SMK masuk rapal. Yo. Iman kepada Allah yang pertama, yang kedua Iman kepada Rasul. Betul enggak Mbak Rima itu? Betul tidak, Rima? Betul, Bu. Betul. Oh, Nabi. Nabi. Maaf, Bu, salah, Bu. Maaf, Bu. Lalu yang kedua, iya toh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada malaikatnya kok lali yo. Niku lupa antara Rasul dan Nabi bedanya apa lupa ya, Bu? Kan kalau kita hafal hadisnya kan begini, al imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kan isaurut. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ya toh? Keempat iman kepada Nabi. Betul, ngoten, Bu. Iya. Mbak Jihan nek mboten hafal boleh dicatat. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Nah, ini pelajaran MI, pelajaran SD kudune saged, nggih. Nggih, Bu. Hilang. Oke, berarti kita yang di kelas 12 semester pertama itu mempelajari iman yang keberapa? Kelima. Kelima. Betul. Ya. Iman kepada hari kiamat. Betul. Nate mireng yang disebut hari kiamat. Hari akhir. Hari akhir, apa wi hari akhir? Hari terakhir, Bu. Hari terakhir. Pas malaikat niup sangkakala, terus bumi ini hancur, terus penghisapan. Buminya hancur, terus apa meleh? Penghisapan amal, Bu. Mboten ya, Bu. Dicatat amal? Penghisapan amal. Penghisapan amal. Penghisapan amal itu terjadi kalau kita sudah dibangkitkan lagi dari alam kubur. Oh, gini. Ya, benar sekali Mbak Rima tadi. Yang namanya hari akhir atau hari kiamat bisa diartikan seperti itu. Hancurnya dunia, hancurnya bumi. Tapi kan kadang ada orang yang bilang begini, nah pas mungkin putus cinta tuh Mbak, aduh kiamat, nah, serasa dunia kiamat, begitu tuh?
Nggih, niku alay Bu, kula untung mboten ngoten niku. Oh, itu bagi yang mereka yang alay ya. Alay banget. Alay tingkat dewa. Iya, alay. Betul. Tetapi ada satu hari kiamat yang kadang kita sendiri itu nggak menyadari. Oh, Nggak nggih. menyadari, tapi itu pasti terjadi. Kira-kira apa itu, Pak? Kiamat Mbak Rima, kecil, Bu. Kayak Dalam? kematian orang-orang, terus bencana-bencana niku kan termasuk kiamat, tapi dalam kiamat kecil. Soalnya bagian. Nggih, nggih. Ya, yang paling jelas kalau kita pribadi mesti punya kiamat ya, Mbak ya. Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu kan setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian dan itu tidak bisa kita prediksi. Sebagaimana halnya kiamat besar, tadi hancurnya dunia pun juga nggak bisa kita prediksi. Kalau mungkin dulu ada yang peramal itu ya, siapa Mama Loren? Mboten ngertos sing niku kan sing kiamat 2012 niku kan, Bu. Betul, betul. Pernah dengar Mbak Rima? Ngertos, cilikane kula niku pernah nonton TV niku, Bu. Niku kan viral banget, Bu. Itu diprediksi tanggal berapa itu? Tahun 2011 betul. Kita sama ya tanggalnya? Kayak iki nek nggak salah niku bulan November deh, Bu. Betul. Bu. Peramalnya siapa itu? Mboten ngertos peramale. Pokoknya saya tahunya 2012 kiamat. Oh, gitu, okay. Itu paham Ibu juga itu Mama Loren itu ya, Mama Loren yang memprediksi itu ya. Kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 betul ya. Nggih. Tapi pada kenyataannya malah Mama Loren sendiri itu kan kiamat duluan. Meninggal. Gitu. Oh. Nggih. Iya. Mungkin dia prediksi kiamatnya dia. Oh, begitu. Iya. Memprediksi kiamatnya sendiri ya. Nggih. Artinya begini, yang namanya kiamat sugro ataupun kiamat kubro itu menjadi rahasia Allah. Cuma Allah saja yang tahu. Bahkan kekasihnya Gusti Allah sendiri, Nabi Muhammad, itu tidak dikasih tahu. Jadi kalau ada penjelasan itu biasanya tanda-tanda saja. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Yang notabene dia sudah diangkat sebagai kekasih Rasulullah, betul. Sudah diberi keistimewaan sebagai kekasih Rasulullah, dia tidak dikasih tahu. Jadi kalau ada yang manusia yang mengaku-ngaku dia tahu hari kiamat, maka itu bawa pakai bingit gitu ya. Dulu itu kan sampai gimana ya? Sampai orang-orang istilahnya terus mengamankan harta benda, terus wah jadi aku rung nikah masa usar kiamat dan lain sebagainya itu toh, sampai ada ketakutan fenomena ketakutan seperti itu karena mereka tidak paham bahwa sebenarnya yang mengetahui hari kiamat itu adalah cuma Gusti Allah dan kita cuma tanda-tandanya. Ini katanya Titin sama Fitri nggak bisa masuk. Mbak Titin. Oh iya. Sebentar, G. Mau kan deh. Di situ. Di situ. Ada di situ. Mbak Titin sudah masuk? Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu Mbak Titin kita lanjut, G. Nah, mungkin anak-anak pernah dengar begini ya, ada orang yang sering mengatakan kiamat itu semakin dekat, berarti mereka sudah tahu tanda-tandanya ya. Mungkin selamat datang Mbak Titin. Selamat datang.
siang, Titin Rahayu Cantika Putri. Rana kuwi deh. Saking putih Mbak Titin. Susah Harus- sinyal, Bu. Susah sinyal. Habis nyuci baju. Biar buka HP Ya lagi. Allah. Habis pelajarannya Pak Jum tadi dulu. Nggih. Oh, saya tinggal nyuci baju. Menjalankan tugas mulia nggih. Nggih. Semoga berkah Mbak Titin. Amin. Langsung bergabung ya. Nggih. Amin. Oke, kita lanjut. Kakek Bu. Nanti kalau ada yang Kulo sedih. gimana? Kulo mboten didongake berkah Bu. Oh iya, semoga semuanya anak-anakku yang ikut Gimet kali ini, Mbak Titin, terus Mbak Nia, Mbak Jihan, terus Mbak Rima berkah semuanya. Ngoten panjang umur, sehat. Betul? Amin. Sampun. Amin ya Rabbal. Ibu doakan juga ya. Ibu. Oke. Mungkin. Ya Allah. Kita lanjut. Ya, tadi kalau sekarang itu kita banyak dengar orang yang ngomong katanya kiamat sudah dekat, begitu ya. Berarti mereka Nggih. sudah tahu tanda-tandanya. Betul nggak? Sudah ada kok, itu, Bu. Mbak Titin? Sudah ada. Itu kan separuh besar nantinya kan tanda-tanda kiamat ya. Setahu saya ya, Bu. Itu kan berkurangnya penduduk kayak terus kayak apa tuh Mekah-Mekah tidak lagi disembah apa berkurangnya gitu loh, Bu. Dan seperti yang kita lihat di sekeliling kita sekarang kan kayak kita kan sudah menemukan yang namanya apa tuh tanggalan yang sama yang tahun abad berapa gitu ya, Bu. Contoh peribahasa tanggalan yang sama. itu loh, Bu. Oh, Yang tahun apa, Rim? ramalane Jayabaya nih lho Bu, ngertos sebutan jenenge. Belum, apa itu? Jayabaya. Yang itu loh, Bersama langgar tahun- kode bukar tahun ngoten niku lho, Bu. Gitu Bu. Heeh. Persis bener-bener Apa, Mbak? pokoknya Langgar-langgar kode bubar. Langgar-langgar Mekah pada boten diambah, Heeh. para pejabat-pejabat sibuk. Terus Ih, lengkapi Mbak Titin, Mbak Rima. niku bukan saya pernah baca katanya salah satu tanda-tanda hari Mekah kiamat tuh itu sudah jarang diambah atau jarang di apa tuh Jarang di ibadah. Iya, monggo. Mbak Titin dulu atau Mbak Rima dulu yang jawab? Saestu monggo Mbak Marien. Oh iya, iya. Monggo, Mbak Rima. jadi saya tuh pernah baca katanya ada satu penyakit yang penyakit itu benar-benar mematikan banyak orang. Ya kan niki tentang penyakit niki. Heeh. Dan itu kan banyak yang berpulang ke Allah. Nah, corona niki benar-benar penyakit yang dimaksud gimana Bu? Oke. Berarti ini corona itu termasuk tanda-tanda hari kiamat juga ya, Mbak ya? Ibu terus kan yang dimatikan tuh orang-orang yang baik-baik lah Bu. Saya jadi sedih kalau dibayangin. Ya ora ngono to. Ngene lho. Tak dudoi. Ya, monggo. Oh iya. Duduh rezeki mau tuh ana sing ngatur. Mungkin ora masalah penyakit. Lah Gusti Allah iki penyakit itu mesti kono obate, ngono lho. Jadi rasanya lah ke penyakit. Iya, tapi tanda-tanda salah satu tanda-tanda kiamat kuwi di akhir zaman bakalan ono satu penyakit sing kuwi penyakit kuwi mematikan banyak orang dan sing dipateni iki wong-wong soleh. Berarti Pengurangan kowe manusia. naras pengen- berarti Wah, Berarti itu yang terancam yang soleh-soleh begitu ya? dur Atau ngawur ngomongnya. Mbak Rima ada dasarnya begitu Mbak Rima ketika untuk menunjukkan tanda-tanda itu. Ada dasarnya begitu Mbak Rima? Nah, Anton.
Kan turene kan sing diambil nyawanya yang orang-orang soleh kiki niku Bu, biar mboten merasakan tanda-tanda kiamat lain yang lebih sakit gitu. Nggih. Itu ada dasarnya, Mbak? Daftar napa Bu? Bingung ya. Istilahnya Daftar mungkin ngambil sing itu referensi saking sinten, apa sing ngandani sinten, apa lho Bu teng Quran kan ada pernah misalkan baca Bu, ya. tapi saya lupa baca. Misalkan surat atau Oh, yang apa gitu ya, Bu. Mboten surat niku mboten ngertos Bu. Bentar saya mau browsing. Saya akan mencari sesuatu yang pernah saya baca karena apa ya Bu? Angel. Enggak apa-apa. Penyakit mematikan di akhir zaman. Saya pernah baca kok Bu. Itu ya. Yang rindu tersampaikan. Oh jelas. Itu baru browsing ya Mbak Ima ya? Iya, tentu saja. Kepanggih Mbak Ima? Rano Wirano. Oh, belum ketemu ya? Ya sudah, nanti sambil dipikirkan ya jadi PR kita bersama ya ke referensinya sama. Monggo lanjut, itu kan tanda yang pertama. Berarti tanda yang kedua. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua itu sekarang kan bisa dilihat ya Bu, matahari itu sudah mulai bergeseran seperti di atas. Matahari. Seperti sudah kayak kan itu kan di Mekah itu kan ada sebuah menara jam. Nah, menara jam itu kayak bayang-bayangannya itu kalau menutupi Ka'bah atau gimana itu nanti itu udah menunjukkan tanda-tanda. Itu kan di kitab surat berapa itu kan menerangkan seperti itu Bu. Kayak menara kitab itu kalau apa tuh menara jam yang di Mekah itu kalau sampai menutupi Ka'bah atau gimana kayak berlawanan gitu ya Bu. Itu nanti akan menandakan tanda-tandanya juga. Hafal ayatnya Mbak Titit? Ya enggak hafal, cuman pernah dengar hadisnya gitu aja Bu. Tapi saat ini belum hafal ya? Ya kalau suratnya belum hafal, doakan saja semoga hafal. Mbak Rima mau melengkapi? Boten lagi. Kau kalah pun. Orang apa? Ayo browsing. Padahal aku ora browsing lho. Wong tanda-tandane wis akeh sing cetom melo-melo. Aduh. Angel. Yang di sekitar Makanya tobato. Oh, yang di sekitar tobato. Berarti baru dua tadi ya, dari Mbak Rima adanya wabah atau mungkin penyakit yang intinya mengambil orang-orang soleh, kan nggih, mematikan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua dari Mbak Titin adanya menara jam itu tadi ya. Nggih, tapi dua-duanya belum kita temukan istilahnya apa nggih referensinya atau mungkin belum kita sampaikan tadi ya untuk dasarnya ya. Terus ada tambahan Mbak Titin, Mbak Rima, dan yang lain Mbak Monika atau Mbak Nia di belakang. Ada tambahan? Mboten. Nggih, jame wis entek kepunjulen ini 10 menit lebih yo. Jame masih niku Bu, niku. Iya, waktu untuk mapel PAI sudah lebih nih, sudah. Nggih Bu, nggih. Oke, besok kita lanjut. Ada, Bu. Ada. Ada. Oh, gempon. Kalau acing nyumbang rien. Mau nyanyi dulu? Kalau acing nyumbang rien, aku mentelah jame, Bu. Oh iya. Saiki kamerane diurip kabeh.
Bu, yuk, siap. Oke, siap. Buat semental mungkin rapopo. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Yuk kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraktivitas. Sedih, Bu. Gimana ya, Bu? Gimana? Silakan keluar, monggo. Duh, kamera di belakang.